Kayak bilangin jangan tepuk tangan, kayak nepokin orang ribut aja. Iya Pak, itu kan tadinya mereka excited sama kita gitu Pak. Ya kalau mereka tepuk tangan, burung pada datang semua gimana nanti? Ya kan ini di lapangan bukan di studio. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Saya bahas hal Saya yang kalau penting. ditepuk tanganin kerjanya jadi semangat Pak gitu. Saya kalau ditepuk tanganin berisik. Saya bahas hal yang penting nggak? Siapa? Ini Apa? ada berkas-berkas yang harus Bapak pelajari dan kita bahas hari ini. Oke. Kampanye Cagup dan Cawagup DKI Jakarta. Oh ya, ini udah mau mulai ya, calon gubernur, calon wakil gubernur DKI Jakarta sudah mau mulai pergantian. Kalau Anda tinggal di Jakarta, artinya Anda tahu bahwa Anda akan memilih Cagup dan Cawagup yang baru. Ketika Cagup dan Cawagup ini mulai kampanye pada tanggal 28 Oktober. Dan Komisi Pemilihan Umum Jakarta mengatur secara ketat pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh mereka. Jadi masing-masing calon pasangan ini hanya boleh mengeluarkan dana sebesar 68,9 miliar. Hanya boleh mengeluarkan dana sebesar 68,9 miliar. Pertanyaannya, kalau menang nanti balikinnya pakai apa ya? Kalau menang, kalau kalah saya nggak tahu juga balikinnya pakai apa. Lalu, nah ini hati-hati buat Anda tinggal di Jakarta karena akan ada demo anti Ahok. Iya Pak, itu Pak sekarang udah ramai di berita-berita Pak. Oh, ini- Bahwa semuanya harus waspada. Ini luar biasa karena nanti ini Imam Besar Front Pembela Islam ya, ini akan berdemo pada tanggal 4 November 2016 berkaitan dengan kasus penistaan agama yang pada saat itu udah kita pernah bahas ya. Nah, ini akan ada demo besar-besaran katanya. Nah, ini rencananya dihadirkan oleh ribuan massa dan akan terkonsentrasi di Istana Negara. Jadi ribuan massa rencananya ya, ini baru rencana. Tapi kayaknya kejadian. FPI juga mengajak seluruh lapisan masyarakat dari karyawan swasta, pelajar hingga anggota PNS untuk bergabung melakukan demo besar-besaran. Oke? Tapi masalahnya adalah anggota PNS itu tidak boleh ikutan demo karena harus bersifat netral. Jadi kalau Anda anggota PNS dan Anda ikut demo, maka Anda akan mendapatkan sanksi yang berat. Ya, jadi kalau Anda anggota PNS, Anda sebelum demo Anda berhenti kerja dulu, ya, baru ikut demo. Oke? Nah, setelah itu Anda pengangguran, nggak masalah. Lumayan dikasih duit, siapa tahu demo, ayo. Oh itu bisa jadi bahan pertimbangan. Iya ya, jadi Anda keluar dulu, baru ikutan demo. Ya, ingat baik-baik, karena nanti Anda dapat sanksi berat. Nah, lucunya ini adalah presiden kita. Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat untuk bersiaga. Jadi memerintahkan aparat untuk bersiaga secara profesional untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa ini. Nah, ini pertanyaan saya, ini mau demo apa tawuran? Oh iya kan? Tawuran, kalau demo ngapain aparatnya bersiaga gitu kan, demo. Kalau aparat bersiaga, presiden kita meminta aparat bersiaga untuk mengatasi demo. Ini bukan demo, ini tawuran. Ini demo Pak. Oh, Soalnya kalau demo bukan anak apa? sekolahan Pak. Demo aparat bersiaga kan berarti konsentrasi aparat harus bersiaga secara profesional mengantisipasi aksi unjuk rasa. Mengantisipasi aksi unjuk rasa. Unjuk rasa antisipasi apaan kalau demo? Iya, Nggak ada tuh demo masak dijaga aparat, nggak ada. Karena nggak akan rusuh. Nah berarti bisa rusuh. Kemungkinan. Nah berarti bisa tawuran. Oh iya ya. Ya. Oh ntar ada gear dong. Apa tuh? Oh, itu anak STM tawuran. ini beda lagi. Oke, ini ada berita nggak penting. Ini ngapain dikasih saya? Iya Pak, soalnya ini lagi ramai juga di berita ini kan rekor dunia soalnya Pak. Lagu PPAP. Itu lagu favorit Bapak ya? Kalau di mobil denger itu. Saya sumpah ya. Demi apapun saya sampai detik ini belum pernah dengar lagu PPAP. Jadi kalau ada di YouTube saya blok gitu ya. Remove from watch. Lagu Kocak Pen Pineapple Apple Pen, PPAP berhasil menembus lagu terlaris versi Billboard Top 100. Jadi ini mengantarkan PPAP meraih gelar bergengsi Guinness World of Record sebagai lagu pendek terlaris, ya, lagu pendek terlaris. Begitu dong langsung Iya, gitu ya Pak? ini lagu ini dibuat oleh pria berusia 53 tahun mengalahkan rekor sebelumnya yang pernah dibuat oleh band Amerika Serikat The Woman Folk untuk lagu title box yang berdurasi 62 detik.
Oke. Dan lagu ini juga disukai oleh Justin Bieber. Yoi Pak, baby. Justin Bieber menyukai lagu ini. Iya Pak, dia tweet Pak. Dia nge-tweet bahwa dia suka lagu ini. Oh, gak tau Pak, saya nggak ngerti bahasa Inggris. Oke, Justin Bieber, Anda mungkin butuh obat lain. Ya. Nah, ini nggak penting. Ini berita nggak penting. Rekor dunia Pak. Saya nggak peduli. Orang bikin lagu kayak begitu nggak ada intinya, nggak jelas, lagunya nggak jelas, nyanyinya nggak jelas, jogetnya nggak jelas. Tuh lihat. Alam aja Yang di marah atas ya, Pak. aja marah, bayangkan. Ya kan? Bukan Pak, ini yang penunggu studio ini, Gara-gara Pak. ngomong begitu aja sampai marah. Nggak jelas semua, artis-artis pada ngikutin, pada alay semua satu dunia ya. Masuk Anda kalau ngikutin, jangan ketawa, Anda juga ngikutin kok. Menurut Bapak lagu yang santai bro. Saya nggak masalah Anda teriak-teriak, asal jangan lampu Anda jatuhin kepala saya. Iya sih, serem sih. Ya. Pak, menurut Bapak tuh lagu seperti apa sih yang bagus? cocok untuk Lagu itu harus ada intinya, maknanya, ada ceritanya. Ini lagu nggak jelas apa, tapi tiba-tiba terkenal seluruh dunia. Baik, terkenal seluruh dunia lagu PPAP. Mungkin karena viral aja kali apa ya? Nah iya, tapi mau jadi apa nanti generasi kita ke depan ya kalau lagu seperti ini jadi bisa terkenal gitu loh. Betul sekali Pak. Ini banyak sekali yang hal seperti ini ya. Penyanyi sekarang terkenal dengan cepat, pemain FTV terkenal dengan cepat ya, semuanya terkenal dengan instan semuanya. Tapi tidak ada kualitasnya. Siap Pak. Kalau gitu Pak, Bapak kedatangan tamu. Apakah Bapak bisa menilai tamu ini mempunyai kualitas yang bagus karena beliau ini adalah seorang penyanyi dan juga pelatih nyanyi Pak? Oh belum nggak bisa dinilai. Pelatih nyanyi itu belum tentu bisa menyanyi loh. Tapi penyanyi juga Pak. Pelatih anjing belum tentu bisa gigit. Ya udah ntar kita coba tanya deh bisa nyanyi. Bisa Nah, kok makanya Pak. coba panggil deh, Yaudah, saya mau baiklah. ngomong. Siapa Langsung ini? aja kita undang Ibu Bertan, silakan masuk. Oh ini saya tahu. Ini saya tahu. Ini saya tahu. Oh apa kabar Bu? Baik Pak, Baik baik. Selamat datang di kantor Pak Deddy Corbuzier, Ibu Bertan. boleh duduk? Saya manggilnya Ibu Gorila. Oh Ibu Gorila. Ya saya manggilnya Ibu Gorila. Soalnya dia kalau ngomong, wah Kenapa Pak? nyebelin. Kalau gitu saya nggak ikutan ya Pak ya. Saya mau siapin tamu Bapak selanjutnya, silahkan. Ibu Bertan silahkan. Apa kabar? Baik, apa kabar? Wah, luar biasa. Nah ini saya kedatangan Anda ini menarik karena Anda ini kan orang yang selalu dikasih minum ya? nggak ada minumnya kita memang. Kemarin ada minum di sini kesurupan orangnya jadi nggak dikasih minum. Kan Anda ini vokal. Kalau menilai seseorang vokal. Nah menurut Anda gimana? Pertama gini, bagaimana menurut Anda tentang penyanyi-penyanyi yang instan? Sebenarnya capek ya, lelah sekali. Tapi buat saya yang penting adalah misi mendidik. Jadi dari mulai penontonnya, kemudian banyak hal yang harus kita kritisi terus menerus dan itu saya tahu resikonya saya pasti akan dibenci orang karena itu tidak biasa. Misalnya hal yang paling kecil, orang memainkan harpa, betapa cantiknya harpa itu. Kemudian memainkan suling, dia harus senyap, harus apa? Ketika harpa itu mereka strumming gitu, orang wah, yang mana kita dengar? Bukan itu masalahnya, belajar mengapresiasi. Jadi sama seperti orang di perpustakaan tapi teriak-teriak. Gitu ya? Teriak-teriak, seperti itu. Satu kali saya kemarin itu di suatu tempat, di satu apartemen yang buat saya sangat high class. Itu ada ibu-ibu komplain memarahi office boy. Memarahinya tuh sampai mengganggu kita, teriak-teriak sementara office boy ini mengatakan, mohon maaf ibu kesalahan kami. Tahu kamu. Nah saya sudah tidak bermasalah dengan kamu komplain atau apa. Saya terganggu ketika saya mengatakan ibu mohon maaf. Kami terganggu. Oh ini tempat umum, terserah saya. Saya komplain di sini. Oh iya, komplain nggak harus keras kan? Tapi Nggak harus teriak-teriak. Iya benar-benar. Tapi Anda kalau marah-marah juga jahat loh. Marah, bukan marah-marah. That's different. Totally different. Anda kalau marah juga jahat loh. Apalagi Anda marah-marah. Saya marah serius. Kalau jahat enggak, karena saya justru akan menghilangkan yang jahat. Apa yang jahat itu? Misalnya begini, di beberapa kompetisi dangdut gitu ya,
sebenarnya talentnya sendiri itu untuk saya di atas bagus, di atas berkualitas. Tapi dipelintir karena kalau hanya menampilkan bagus dan quality itu nggak jadi duit. Harus ditampilkan drama-dramanya, nyanyinya sudah bagus, dicari mamanya siapa, udah bagus dicari rumahnya di mana, udah bagus dicari dulu dia itu bapaknya siapa, dicari yang bisa dijual. Saya nggak ngomong begini bukan karena saya sangat dekat dengan semua lini gitu. Jadi saya ngobrol, saya pun juga mengamati gitu. Oke, tapi kan Anda mengatakan bahwa di Indonesia itu, Anda pernah mengatakan di salah satu pencarian bakat, di Indonesia itu banyak penyanyi, banyak orangnya, tapi penyanyi yang berbakat itu jarang. Justru banyak yang berbakat, banyak sekali yang berbakat. Tetapi yang mempunyai jati diri yang jarang. Karena kita ini kalau nggak Amerikaan nggak pede. Jadi misalnya tidak rasa, udah gitu sekarang ini. Rasa ya rasa, saya sebagai orang Indonesia, saya seperti orang Cina saya katakan, orang India. Ketika mereka bicara, ya India, ya Cina, ya Arab. Ketika berbahasa Inggris orang akan tahu, oh ini orang Arab, orang India, orang Cina. Kalau kita enggak, kita ketika berbicara Inggris sangat Inggris, ketika berbicara Indonesia ke Inggris-Inggrisan. Ya. Jadi pada saat bicara Inggrisnya bagus Inggris, waktu saat bahasa Indonesianya ke Inggris-Inggrisan gitu, Jadi ini yang dan ini ada di dalam sebuah nyanyi juga. Oh iya, mereka terjadi. pakai itu. Oh iya. Bahkan lagu Indonesia mereka pikirkan seperti itu. Itu diciptakan karena itulah trennya. Sampai seperti tren bahwa cantik itu putih. Oke, dan Anda tidak setuju dengan hal tersebut? Kalau ada penyanyi seperti itu Anda marahin nggak? Tidak, maksudnya begini, itu pilihan. Saya gini, dari mulai marah, tidak suka, kemudian saya ungkapkan dengan sangat vulgar, sampai akhirnya saya berpikir begini, saya harus memulai dari keluarga saya sendiri. Oke, tapi sekarang gini, kalau misalnya ada nih banyak juga nih orang-orang dari pencarian bakat, ya bagus banget, tapi tiba-tiba dia malah hilang atau nggak menang atau udah aja orang nggak terkenal lagi. Iya, permasalahannya sekarang kompetisi itu harusnya menyiapkan kontestannya untuk menjadi manusia yang tangguh, bukan manusia yang terkenal. Karena manusia yang terkenal itu rata-rata ringkih loh. Terkenal itu membuat kita akhirnya tidak nyaman, misalnya tadinya berjalan kaki karena tidak terkenal, kemana-mana jalan kaki nyaman-nyaman aja. Begitu terkenal dia takut nggak sukses. Oh berarti kalau masih jalan kaki nggak sukses. Gitu. Saya sering men-challenge diri saya, misalnya kemana gitu, saya sengaja naik bajai. Dan ternyata orang mengatakan, wow low profile banget. Enggak, suatu saat saya naik bajai karena memang mobil tidak ada gitu. Saya naik bajai, tapi dianggapnya low profile. Jadi orang itu menganggapnya low profile kalau saya. Bukan tidak mampu ya? Bukan tidak mampu, tapi kalau orang itu belum siapa-siapa naik bajai dianggapnya nggak mampu. Dianggapnya nggak sukses. Padahal ketika saya naik bajai, saya memang dalam keadaan nggak ada mobil. Mengerti maksud saya? Ngerti. Ya. Anda nggak kesian bajainya itu? Saat itu sih nggak masalah. Tapi jadi bajai seperti sekarang karena saya gitu. Oh iya. Oke, tapi intinya gini, kalau ada penyanyi yang tidak bagus terus penyanyi tidak bagus tapi terkenal terus nyanyi di depan Anda berani protes? Iya, saya hanya menanyakan pertanggungjawabannya. Saya dalam hal bagus atau tidak bagus, karena di dalam seni tidak ada yang bagus, harus natural ya. Tapi kalau misalnya syaratnya harus bagus, saya menjawabnya seperti ini. Misalnya seorang boxer, kalau dia tidak berkualitas, kenapa dia mau dijadikan dirinya sebagai petinju yang baik? Ini loh petinju. Tapi dia terkenal. Masalah terkenal kan bisa di-create. Soal terkenal. Ayo kita berantem, langsung saya terkenal kok. That's simple. That's easy. Membuat keterkenalan tuh gampang. Membuat kita terkenal secepat membuat kita tidak terkenal. Karena untuk memaintain keterkenalan tuh mahal dan berat. Untuk terkenal loh, harus pinter sekali, banyak sensasi, harus banyak membuat sesuatu yang orang terus mengingat kita dan itu akan melelahkan. Orang yang smart nggak akan melakukan itu, Jadi buat saya manusia boleh berbakat, boleh bekerja keras, boleh apa, tapi 0, sekian tidak ada itu tidak bisa. Namanya luck.
Luck. Hoki. Jadi saya mengatakan ya, apapun ya, saya itu hoki. Karena orang ya berlomba-lomba untuk bagaimana caranya supaya bisa putih, supaya langsing, supaya bisa terkenal. Saya enggak, saya cukup banyak baca buku, saya mengutarakan apa yang saya rasa, saya pikir, dan itu saya bonusnya menjadi dikenal. Saya tidak merasa terkenal ya, tapi dikenal, dan itu buat saya sebagai luck. Oke. Ambil. Oke. Kampanye kan sudah dimulai, Pak. Di mana-mana udah mulai kampanye. Masa ada yang mau kampanye di kantor Bapak, Pak? Ya suruh bubar dong, berani-berani kampanye depan saya. Tapi mau dangdutan nih, Pak. Bapak mau lihat nggak, Pak? Kampanye mau dangdutan? Iya, Pak. Boleh, Pak. Yang Lucu satu ini. ya, ini dia Rizky Ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hitam Putih. Pernah aku melihat musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulung bambu, undangnya kulit lembu, dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Tera jana, ini lagunya, lagu India. Hai merdunya, merdu suara. Oh penyanyinya, serasi dengar, injak gayanya. Karena asiknya aku, hingga tak ku sadari, pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Pernah aku melihat musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya sulung bambu, gendangnya kulit lembu, dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Sama-sama. Tera jana,